Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Ginting. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Payung, Kabupaten Karo. Perkenalkan juga fasilitator saya yang sangat luar biasa, Ibu Zainab, dan pengajar praktik yang tak kalah hebatnya, Ibu Lernia Wati. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari sebuah pendidikan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup seorang anak secara lahir dan batin. Pendidikan juga pada hakikatnya menuntun dan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran ataupun bimbingan yang saya lakukan hanya terfokus pada transfer materi pelajaran saja ataupun pemberian nasihat. Karena saya anggap ketuntasan dalam penyampaian materi ataupun penyelesaian masalah jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat masalah yang terjadi dari sudut pandang pribadi saja, bukan murid sebagai sumber utama dalam pembelajaran ataupun pemberian bimbingan. Jika nilai ataupun keadaan murid mencapai KKM ataupun batas pemberian bimbingan, maka dianggap pembelajaran ataupun bimbingan tersebut sudah berhasil. Karena murid hanya sebagai objek pembelajaran ataupun bimbingan. Biasanya pembelajaran ataupun bimbingan yang selama ini terjadi berpusat pada guru ataupun biasa kita kenal sebagai teacher center. Selama ini saya seolah tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham ataupun belum. Karena fokus utama saya adalah menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, bukan terkait kompetensi ataupun kebutuhan para murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pikirkan dan lakukan tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran ataupun bimbingan secara menyeluruh, bukan hanya terfokus pada aspek kognitifnya saja, melainkan afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, maupun budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek dalam pembelajaran. Murid seharusnya diberikan kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Guru harus mampu menjadi fasilitator dalam setiap pembelajaran, kemudian mempelajari setiap karakteristik yang dimiliki murid. Guru juga harus dengan senang hati dan ikhlas untuk menghamba kepada murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Yang dapat saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran ataupun bimbingan antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan kompetensi murid,
Kemudian, melibatkan murid sesuai dengan metode student center ataupun client center dalam bimbingan konseling, dan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian, pembelajaran harusnya tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Sebagai seorang guru, kita seharusnya dapat menjadi tuntunan bagi murid-murid kita ke arah yang lebih baik. Seorang guru harus mampu menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya agar tumbuh dan kembangnya anak dapat dirasakan secara maksimal sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.